Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Muhammad Al-Fajri dengan NIM H1A1200039. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah dengan mata kuliah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pembangunan Daerah. Dengan judul makalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pembangunan Daerah, Pemanfaatan Dana CSR Perusahaan Terhadap Perkembangan Pembangunan Daerah, dengan dosen pengampu Bapak Michael Lega, SIP, MIP. Baiklah, di sini terdapat beberapa slide. Yang pertama, pendahuluan. Dalam era globalisasi saat ini, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan semata, namun juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi semakin penting sebagai suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, membangun hubungan yang baik dengan stakeholder, dan juga meningkatkan reputasi perusahaan. Tulisan ini akan membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan peran perusahaan dalam pembangunan daerah. Keberadaan perusahaan dalam masyarakat dapat memberikan aspek yang positif dan negatif pada satu sisi. Perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Namun di sisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari aktivitas perusahaan. Mungkin ada beberapa perusahaan yang memandang bahwa biaya lingkungan tidak memiliki keberartian yang penting bagi perusahaan. Pandangan seperti ini akhirnya menjadi penyebab tidak dianggarkannya dana lingkungan dalam anggaran perusahaan. Selanjutnya, tindakan daerah dalam mengelola tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan program ini secara praktis dilakukan di daerah di mana perusahaan beroperasi. Akhirnya memunculkan inisiatif pemerintah daerah untuk mengaturnya. Dengan kewenangan otonomi daerah yang memiliki beberapa pemerintahan daerah membuat kebijakan pengelolaan di daerah masing-masing, namun karena tidak ada petunjuk pelaksanaan dari undang-undang maupun peraturan pemerintah secara jelas, maka masing-masing pemerintah daerah membuat rumusan dalam bentuk kebijakan tanpa didasari apapun. Misalnya Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, dan Kota Batam mengatur pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan melalui peraturan daerah. Sedangkan Provinsi Jawa Barat menggunakan peraturan gubernur. Ada juga yang tidak mengatur sama sekali pelaksanaannya seperti Provinsi Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Namun, banyak perusahaan yang telah melakukan program TJSP di mana peraturan pengelola program tanggung jawab sosial perusahaan menimbulkan berbagai persoalan praktis di lapangan. Misalnya, dari sisi format yang tidak sama, bentuk perundang-undangan, serta isi yang berbeda, seperti tidak adanya kelembagaan daerah yang jelas yang menjadi pengawas pelaksana program tersebut. Munculnya bermacam taksir terhadap penggunaan dana TJSP, ketidakjelasan hak dan kewajiban perusahaan pemerintah maupun masyarakat penerima program, dan sistem evaluasi pelaksanaan TJSP yang rancu. Bahkan beberapa daerah telah muncul kasus. Peran perusahaan dalam pembangunan daerah terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, mengorganisasikan perusahaan-perusahaan, memetakan perusahaan-perusahaan pemberi CSR dan mengekstrakurikulerkannya berdasarkan dampak yang dihasilkan dari usaha kerjanya.
Yang ketiga, merencanakan arah pembiayaan pembangunan dengan menggunakan dana CSR berdasarkan pemerataan pengelustaran yang dilakukan. Yang terakhir, kesimpulan. Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan memberikan pengaruh terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan lingkungan. Selain itu, untuk mewujudkan dan menumbuhkan komitmen bersama antara program-program pemerintah daerah dengan perusahaan yang berbentuk perseroan agar dapat terlaksana secara sistematis. Baiklah, mungkin hanya ini sekian dari presentasi saya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.